Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husnul Yakin. Udah lama nggak jumpa kan? Ya nggak, sebetulnya sibuk saya nggak juga. Bahkan banyak waktu luang kan. Sekarang hari Sabtu 30 Mei 2020. 30, 20, 20. Yang keren tuh kalau 22, 20, 20. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, 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 yes. Yes. Payah dulu, enak lagi berdiri. Kita mau bicara tentang siapkan sebelum terjadi. Saya libur hari ini, hari Sabtu. Biasanya karyawan UIR Universitas Islam Riau itu nggak libur hari Sabtunya. Tapi karena musim COVID-19, bukan COVID-20 ya. Padahal ini 20, mestinya nggak cocok lagi si COVID itu. Kita bayang-bayangkan. Tapi manusia sering begitu. Setelah melewati kejadian masih kebayang-bayang atau masih ada rasa trauma. Trauma itu penyakit jiwa. Bisa jadi trauma itu lebih tajam daripada sakit perut atau sakit gigi. Banyak macam-macam trauma ya. Saya juga alumni psikologi kan. Walaupun saya juga alumni pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa, dan pesantren Bagus Salam, Yayasan Syekh Abdullah Bukan. Kalau SD-nya saya di dekat Pekanbaru ini juga, daerah Marpoyan. TK juga di sini, Pekanbaru, TK Taman Kanak-kanak ILPI. ILPI ini Yayasan Lembaga Pendidikan Islam, termasuk di dalamnya UIR ini, Universitas Islam Riau. Jadi UIR di dalam ILPI. Ini di sekitar rumah saya kebetulan naik di rumah developer PT Udayana. Kebetulan rumah ini tingkat 2 dan sudah lama nggak ditempati. Jadi masih kosong gitu aja. Kadang-kadang orang bertanya, ini rumah kok kosong-kosong aja, kapan ditempati? Saya permisi ya. Permisi kalau ada penghuni di sini. Tapi rumahnya tenang kok. Kalau hawa-hawanya gelap, lembab, biasanya baru ada makhluk ataupun orang halus. Saya juga bisa sedikit merasakan karena saya alhamdulillah sering mengingat Allah, berzikir. Jadi saya percaya kepada gaib dan hal-hal gaib itu biasanya terasa. Kita mau cerita tentang siapkan sebelum terjadi. Siapkan dana sebelum ekonomi merosot. Ya, saya udah lama mulai menabung. Siapkan mental sebelum Anda ditinggali istri Anda, ditinggali anak Anda. Kalau pacar, ya sebetulnya saya nggak suka istilah pacaran. Ya pacarlah juga, atau orang terdekat, atau guru yang Anda sayangi. Siapkan mental. Berjemur sebelum tua. Jadi jangan sudah tua baru berjemur, tidak baik. Saya sering berjemur, apalagi libur kayak gini. Hari Sabtu libur, sekarang banyak liburnya saya, karena setiap hari bisa libur. Karena masuk cuma hari Jumat, itu pun kadang bulan puasa, ya kadang nggak ada yang datang mahasiswanya, jadi nggak ada kerja saya.
cuman main Facebook aja di kantor. Walaupun saya nggak punya Android, tapi saya punya Facebook. Saya nggak punya HP Android, Samsung, Vivo, Oppo, Lenovo dan lain-lainnya, apa namanya lah, Apple, Xiaomi. Tapi saya punya WA, punya Line. Kalau IG sekarang saya nonaktifkan karena lebih enak di WA. Grup WA saya juga banyak, sangat banyak. Jadi berjemur sebelum Anda sakit. Saya tadi mau berjemur, tapi teringat saya harus kasih pesan dan manfaat. Hidup itu kan kalau masih hidup Anda, itu harus bermanfaat. Ini saya YouTube ini sharing bermanfaat juga. Berjemur sebelum Anda tua. Agak setengah jam, ini jam 8:10. Jam saya ini jam kayu. Matoa. Kemarin saya pakai jam Rolex, sekarang jam kayu. Kalau cincin saya emas putih, dibeli oleh istri saya, istri pertama. Jadi istri pertama pengen ada istri kedua. Saya pernah ceramah gitu, istri pertama. Jadi ada niat mau istri kedua, Pak Ustadz. Ya insya Allah. Istri pertama Anda, istri Anda sekarang. Jangan ragu untuk mengatakan istri pertama, ya. Berjemur, sebentar lagi saya berjemur. Ini pun sedang berjemur. Enak di atas ini, nikmat. Nah, bisa pakai baju pendek supaya masuk ke kulit kita, nggak melalui baju lalu mengeluarkan keringat. Pokoknya swihataka qabla sakomika, sehatmu sebelum sakitmu. Syababaka qabla haromika, mudamu sebelum tuamu. Emosimu muda itu bukan untuk kelahi, untuk gaya-gaya narkoba, foto-foto. Maka saya bilang daripada Anda memperbanyak foto-foto, mendingan Anda memperbanyak video. Video pun mendingan bukan video yang biasa, tapi buat video di IG atau buat video di YouTube. Kenapa? Kalau Anda di YouTube atau di video biasa Anda share dari HP Anda, ambil video kan, ada kejadian apapun, itu hilang begitu saja. Tapi kalau YouTube kan menjadi abadi. Ya syukur-syukur Anda mendapatkan dolar dari situ. Kalau saya memang subscribe saya masih 562-an, saya lihat kemarin. Tapi saya bukan mengejar duit dari YouTube, tapi manfaat. Saya ingin mengisi kekosongan Anda, jiwa-jiwa Anda dengan manfaat apa yang saya katakan. Saya selalu bersahabat sama Anda. Mungkin juga Anda adalah sahabat saya. Saya tidak mau mengatakan atau apapun fans, tapi Anda sahabat saya sahabat Anda. Saya mengisi jiwa Anda mengisi jiwa saya. Anda senang ketika jumpa sama saya, walaupun kita nggak pernah berjabat tangan, kenal ataupun bukan dari satu sekolahan, atau mungkin lebih muda Anda. Saya usia 35, tapi Anda adalah sahabat saya. Anda mendengarkan saya. Saya doakan Anda murah rezeki, sehat, dan yang belum dapat jodoh dapat jodoh, yang belum dapat keturunan dapat keturunan, yang belum dapat pekerjaan dapat pekerjaan yang layak. Amin. Dan Anda dipersatukan dalam grup-grup atau kelompok-kelompok orang-orang yang soleh. Sekarang misalnya Anda ingin keluar dari grup narkoba, mudah-mudahan Anda cepat keluar, mendapatkan grup olahraga, grup gay, grup orang-orang lebay, grup orang-orang yang cemen, grup orang-orang yang suka carut marut, entah carut marut pemerintah, entah carut marut keluarga, carut marut siapapun suku. Hati kecil Anda ingin keluar karena mendengarkan saya video ini, ataupun tidak mendengarkan, saya doakan supaya keluar. Itu siapkan sebelum kejadian. Kita nggak mau kan menyesal, gara-gara sifat dan akhlakku rupanya aku sakit hari ini. Orang terdekat saya begitu banyak kan. Sudah susah dia, baru dia teringat saya, baru saya kasih kadang dana ataupun support. Ketika dia
biasa, nggak susah, lupa saya. Ya. Jadi jangan malu Anda berjemur, dan jangan, kalau masih jam-jam 9 pagi untuk wilayah Sumatera, kalau ataupun sampai jam 10 pagi, atau kalau wilayah Jakarta, Jawa jam 9 pagi masih aman. Karena kita beda kan Sumatera sama Jawa, kecepatan Jawa. Soalnya saya pernah di Jawa, saya bukan ngomong aja. Saya pernah di Gontor, Jawa Timur lagi, ujung Jawa. Cepat subuhnya mereka, jadi mereka cepat, istilahnya cepat masuk Islam. Kata Ustadz Fadlan, orang Papua lebih duluan masuk Islam karena mereka lebih duluan puasa, lebih duluan sholat. Itu iya, tentu iya. Karena apa? Mereka lebih duluan waktunya, bukan duluan secara sejarahnya. Siapkan segala sesuatu sebelum kejadian. Berjemur sebelum tua, umur 30. Anda memang alergi jemur, mulai bangun pagi berjemur. Tidur Anda yang biasanya jam 6, bangun jam 8, jam 9, jam 10, bahkan jam 12. Sekarang ganti. Bangun Anda jam 5, kemudian lakukan kegiatan aktivitas apapun. Berdoa, doa pagi kan ada Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Ya Allah, dengan Engkau kami pagi, dengan Engkau kami sore, dengan Engkau kami hidup, bersama Engkau kami mati, dan kepada Engkau kami kembali. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kalau kecepatan bisa Anda tengok di Google atau ulangi video saya ini. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami berpagi dan yang memiliki pagi ini adalah karena untuk Engkau ya Allah. Baca doa supaya terhindar dari mudarat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama-Mu ya Allah, la yadurru ma'asmihi, tidak ada yang bisa memudaratkan bersama namanya. Syai'un fil ardi, sesuatu itu semua berarti. Sesuatu itu berarti kau kayaknya mau dibunuh pagi ini. Tidak ada ancaman, tidak akan ada kalau Allah tidak akan menjadikan. Dan lain semuanya. Fil ardi, di dalam bumi, wala fis sama, dan di langit. Jadi ancaman itu ada dari bumi, ada ancaman itu di langit. Ini menandakan bahwa Allah itu bukan tinggal di langit atau tinggal diam di langit. Allah juga tidaklah hanya di bumi, tapi Allah meliputi langit dan bumi. Lahu mulkus samawati wal ardh. Kepunyaan Allah lah, kepunyaan Dia kerajaan langit dan bumi. Dia bukan raja, Allah bukan raja, tidak ada pengawalnya atau tidak ada perdana menterinya, wakilnya nggak ada. Tapi disebutkanlah wakil Allah itu adalah wali Allah. Wali Allah itu banyak di Riau. Wala bersama Allah samiul alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mendengar apa yang Anda rintihkan, Anda yang doakan, Anda harapkan, sekalipun Anda tidak mengangkat tangan. Jadi sekarang ada yang berbeda mengangkat tangan dengan begini, dilipatkan ataupun dengan begini. Yang perlu Anda ketahui bukan itu. Yang perlu Anda ketahui, Allah Maha mendengar. Tak mengangkat tangan pun Anda, misalnya Anda lagi dikejar orang, kemudian dalam hati, ya Tuhan lindungi aku, Allah mendengar. Ataupun Anda lagi dilema nih, orang yang Anda baik rupanya jahat, Allah bagaimana nih, tolonglah aku, rupanya dia berniat buruk, Allah mendengar. Alim juga Allah Maha mengetahui. Berdoa dekat sama Tuhan sebelum kejadian. Sholatlah sebelum disolatkan. Saya alhamdulillah sudah sholat duha tadi 12 rakaat. Saya mulai sholat duha yang istiqomah, artinya yang tiap hari itu mulai tahun 2015 pulang dari Jogja. Pulang dari latihan, dulu saya ikut agen asuransi Zurich.
kami nginap di Hotel Ambarukmo. Kebetulan saya jumpa sama seseorang yang baru saya kenal di situ, di Jogja itu. Malamnya saya malah diajak jalan-jalan sama beliau, malah ditraktir makan. Kalau baru kenal, orang baik gitu, rezekinya banyak. Kemudian dia menasihati, sebetulnya menasihati dirinya bahwasanya ada temannya yang mengatakan kepadanya, kalau kamu sholat dua selama setahun ini tidak pernah bolong satu hari pun, berarti hari raya sholat dua, bulan puasa sholat dua, bulan Zulhijjah sholat dua, bulan Zulqa'dah sholat dua, tahun baru sholat dua, hari Minggu sholat dua, hari Sabtu. 1 tahun nggak pernah bolong, nggak juga sukses, kata temannya yang kaya itu. Punya banyak lah, punya motor apa namanya, se-Jogja itu dia punya jula-jula motor, arisan motor dia yang kelola. Kemudian juga arisan umroh, jadi orang bisa dapat umroh ganti-gantian, arisannya uangnya dia yang kelola. Tentu dia ngambil dari jatah, dari administrasi ataupun menyimpan. Sekarang motor terbesar di Jogja dia juga. Dinasihatinya temannya cerita ke saya begitu, 1 tahun kamu enggak sukses juga, tapi sholat duha setiap hari, ingat setiap hari, maka kamu akan saya kasih 100 juta. Memang hidup ini harus pakai kayak gitu, supaya semangat ibadah itu bukan hanya long pahala, tapi karena kita hidup ini dunia, tentu kita pengen dunia, support dunia. Saya juga ceramah begitu, semakin takwa kamu, semakin kamu murah rezeki. Kenapa saya kaitkan dengan murah rezeki? Orang pingin rezekinya itu baik. Semakin takwa kamu akan terangkat derajatmu di akhirat. Orang iya, tapi ketika orang itu lagi lapar, kondisi ekonomi murah marit seperti corona ataupun setelah bencana, itu orang nggak mau bicara cerita tentang itu. Ini maksudnya diam itu emas. Diam dari khutbah yang akan kamu nasihati, tapi berikan yang kamu bisa. Makanya ketika orang susah, misalnya anaknya nggak beli baju, saya tidak ceramahkan begini cara supaya kamu bisa kaya, tidak. Saya kasih baju dulu. Ada teman saya yang dianggap orang gila, Junun Gracie, karena dia nggak punya tempat tinggal, kan ya nggak ada KTP nggak ada. Ada juga orang zaman sekarang ini nggak punya KTP. Sering bau ketek atau bau ketiaknya itu terasa. Dia rajin juga sholat, tinggal kadang-kadang di masjid ini, pindah masjid itu. Kami panggil kalau di sekitar kami di Bencah Limat ini, Pandau, Kelurahan Pandau ini, desa Pandau ini kami panggil namanya Dewasa, Mas Dewasa. Orang Jawa yang udah lama di Riau, tapi nggak balik-balik ke Jawa. Ketika itu saya bantu dia dengan deodoran, kayak saya kadang kasih Rexona gitu. Baru kita masuk Islam itu bersih. Jangan langsung atau sering kali dengan ucapan, tapi pelit dengan barang atau perbuat, atau dengan ibadah maliyah, ibadah yang bersifat harta. Anda misalnya rajin sholat, tapi Anda jarang untuk mengeluarkan duit Anda. Taruh duit Anda itu kerja keras Anda, halal semuanya, nggak ada haram. Kalau haram, taruhlah untuk membersihkan. Misalnya dulu Anda riba, dulu Anda koruptor, lalu Anda ingin bersihkan dulu uang Anda dari bandar sabu, Anda bersihkan, ya nggak apa-apa. Ini dari harta halal. Anda guru kayak saya penceramah, pegawai, dari situ dapat duit, saya keluarkan juga. Itu kan tidak mengurangi saya. Buktinya alhamdulillah sampai sekarang saya juga masih punya 5 sertifikat hak milik. 5 loh, bukan 1. SHM, hak milik rumah, tanah dan bangunan. Ya,
Saya berpikir gitu, memang waktu keluarkan kita traktir orang kadang-kadang pedas rasanya, pahit, getir. Tapi setelah kita lihat evaluasi setahun atau dua, kok ada terus rumah saya setiap tahun. Alhamdulillah saya kok bisa beli rumah. Maka doakan juga teman-teman saya bisa beli tahun ini. Saya berdoa memang gitu, istiqomah saya, istiqomah sholat duha. Kembali lagi tadi cerita teman saya, dia cerita begitu, tapi dia bilang saya nggak sanggup. Saya yang masuk dalam otak saya, dan mungkin cerita ini saya sudah pernah cerita ke Anda. Lalu sampai sekarang saya sholat duha. Tadi sudah alhamdulillah sudah 12 rakaat. Dan saya juga sudah baca Quran setiap hari, mungkin udah setahun 2 tahun ini, 2 tahun lah mungkin. Saya baca Quran tiap hari itu 3 surat. Surat Yusuf, surat yang ke-12, 111 ayat. Surat Ar-Ra'du, Ar-Ra'du ini artinya petir. Surat yang ke-13 dia 43 ayat. Dan surat Ibrahim, surat yang ke-14 itu 52 ayat. Kadang karena setelahnya juz 14 yang dimulai dari Rubama itu saya lanjutkan saja. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin Rubama ya wadul ladzi kafaru law kanu muslimin zarhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Begitu. Jadi Anda berdoa itu jangan ketika sakit, ketika musibah, ketika ada waktu luang. Sekarang ini kan banyak waktu luang. Di rumah aja mungkin masih banyak yang di rumah. Walaupun sekarang udah mulai banyak keluyuran, bahkan yang pulang kampung ada juga kok tetangga saya. Nggak tahu gimana caranya. Kecuali mungkin pegawai memang khawatir. PNS maksudnya, pegawai negeri sipil. Karena mereka ada kontrak, siapa yang ketahuan mudik langsung pecat dulu. Berdoa sebelum sakit, berdoa sebelum susah. Ibadah jangan nanti istri Anda stres, baru Anda sering nampak di masjid, baru dekat duduk sama orang yang soleh-solehah, baru zakat. Enggak. Setiap pagi saja itu malaikat kan berdoa, Allahumma ati munfikan halafan wala mumsikan talafan. Ya Allah, berikan di sini, berikan kebaikan, rezeki, sehat badannya, tenang hatinya, murah rezekinya. Munfikan halafan, siapa yang mengeluarkan infak, wala mumsikan talafan, dan jangan beri mumsikan talafan, orang yang menahan, mumsik, imsak, tahan, talafan, rezekinya. Artinya yang nggak mau keluar duit hari ini itu udah didoain deh sama malaikat supaya nggak dapat kebaikan. Banyak sering berpesan setiap hari itu infak, mau 100, 200 rupiah, 500 rupiah. Sekarang kan banyak ada infak di masjid, musola, ada infak di SPBU ataupun pengemis, ataupun traktir teman, ataupun ya pembantu Anda, tukang gosok Anda, tukang masak Anda, ataupun nggak punya pun ya ada misalnya kotak. Sekarang kan sistem begitu, kotak ditaruh di rumah, masukkanlah koin-koin. Saya teringat dulu kan ada koin untuk seseorang dikumpul-kumpul jadi banyak juga, ratusan juta. Kita sering meremehkan yang kecil, padahal yang kecil-kecil itu kalau di continue, dipersiapkan, ditabung, itu akan menjadi banyak. Semuanya, uang ditabung jadi banyak, kebaikan ditabung jadi banyak, ibadah dibuat jadi banyak. Kayak gitu. Pokoknya Anda mulai saat ini jangan berbuat gara-gara banyak yang berbuat, atau banyak orang buat kayak gitu baru Anda begitu.
Saya sering kali kadang-kadang pergi ke pesta itu sendiri, kadang ditanya mana, kalau sendirian. Ya nggak apa-apa. Daripada saya nggak berbuat. Kadang maraton, abang maraton sama siapa sendiri? Ya nggak apa-apa. Kita kan mau lihat nanti endingnya, hasilnya. Orang banyak mengeluh, duduk-duduk cerita, walaupun sambil tertawa, tapi kadang-kadang dia mengeluh asam uratnya, dia mengeluh lambungnya, dia mengeluh lemaknya. Saya berpikir sampai saat itu, sampai saat yang akan datang, baik di dunia atau sampai di akhirat, yang lebih-lebih di akhirat. Karena di akhirat itu nggak bisa balik lagi. Kalau udah masuk akhirat nggak bisa balik lagi, kecuali mati suri. Teman saya barusan ada yang mati suri sekitar 30 menit lah. Ini dia mati di rumah sakit dan jumpa sama berbagai macam orang atau orang-orang yang pakai jubah, mukanya nggak tahu siapa. Dia berzikir sama mereka yang pakai jubah itu, berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu teman saya ini, kalau kami panggil beliau adalah Pak Lek Sikit atau Angku Sikit. Angku ini panggilan untuk orang yang kita hormati. Angku ini bahasa Sumatera Barat ataupun bahasanya orang Riau. Orang Riau yang belahan-belahan Bangkinang. Bangkinang itu Kabupaten Kampar. Jadi begitu. Akhirnya dia minta supaya saya tinggal di sinilah, kata Pak Desi gitu. Kata mereka, saya pikir itu memang malaikat. Kamu tidak boleh tinggal di sini. Kamu harus pulang. Akhirnya, bagaimana saya pulang? Ya, melewati ini. Akhirnya melewati itu, kembali lagi masuk roh ke dalam tubuhnya. Mungkin orang sekitarnya udah pada nangis karena nggak ada detak jantung lagi, denyut nadi nggak ada, sehat lagi. Dan anehnya penyakitnya yang banyak dulu setelah kejadian tersebut sembuh, berangsur sembuh maksudnya. Misalnya kemarin ada paru-paru, lambung, ya banyak dia komplikasi, semakin sembuh. Itulah maksudnya kita persiapkanlah, jangan terbiasa ngikut orang. Ya jangan juga sering-sering sendirian. Sendirian nanti ngambil keputusan sendirian rupanya salah. Kalau dalam hal keputusan bermusyawarah, kalau dalam prinsip harus ikut prinsip pribadi, tapi prinsip itu harus dicari mana yang benar. Dan jangan keras, karena batu yang keras itu susah untuk diolah. Tapi kalau sebelum dia jadi batu, masih semen, dia masih lunak, itu dihias akan enak dilihat setelah dia menjadi keras. Begitupun hatimu, kamu berhias dengan kebaikan, dengan lapang dada, mengalah bukan berarti kalah. Nanti setelah dia menjadi, kemudian kamu akan lihat dia akan lebih indah daripada cuman keras duluan tapi nggak ada nampak seni ukirnya. Begitu. Oke, saya husnul yakin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding 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 ding.